Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk, menggerakkan hati kita untuk mau sama-sama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sebuah amalan itu berharga kecuali hanya jika kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu pula yang sering dirancukan dalam berbagai majelis, dalam berbagai kesempatan. Karena itu agar kita tidak salah menempatkan diri, tidak salah memahami, kita perlu belajar tentang ikhlas. Bagaimana perkataan para salaf mengenai ikhlas? Kita akan sama-sama berbincang bersama dengan Ustaz Abu Nada. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'bad. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang perintah ikhlas. Kita sudah melewati pembahasan perintah ikhlas dalam Al-Quran, kemudian perintah ikhlas dalam As-Sunnah, dan sekarang kita masuk dalam fi kalami salaf, yaitu dalam ucapan para salafus saleh. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, laqad tunbihus salafus saleh ila ahmiyatil ikhlas ba'da qira'atihim li hadhil ayati wal ahadits. Para salafus saleh mereka mewanti-wanti berkaitan tentang pentingnya ikhlas setelah beliau-beliau ini membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita lewati pembahasannya. Fa'atuhu sya'nan adiman, mereka jadikan itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Wa adraku khuturatahu wa ahmiyatahu, dan mereka mengetahui tentang resiko, tentang bahaya dan urgensi untuk ikhlas ini. Faqad kanu yabtada'una bil hadisi anhu fi mu'allifatihim kama bada al-Bukhari rahimahullahu bi hadisi innamal a'malu binniyat. Dan para salafus saleh ini mereka biasanya menjadikan hadis yang berkaitan tentang ikhlas ini menjadi awal dari setiap tulisan mereka. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mengawali kitab beliau dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan bahwa perkara ikhlas ini sesuatu yang beliau pentingkan. Qala Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, lau sonaftu kitaban fi abwabi la ja'altu hadisa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil a'malil binniyati fi kulli bab. Kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, kata beliau, kalau aku itu menulis sebuah kitab, maka pada setiap bab, maka pada bab-babnya itu, pada bab-bab kitab tersebut, aku akan jadikan hadis Umar bin Khattab tentang al-a'mal binniyat itu pada setiap babnya. Jadi saking pentingnya persoalan niat, kata beliau seperti itu. Dan perlu kita pahami karena beliau di sini menyebut kata niat, di beberapa pembahasan terdahulu sudah kita lewati bahwa ketika disebutkan kata niat, yang dibahas dalam kitab ini bukan niat yang bermakna tafriqul adat anil ibadah, bukan niat yang membedakan antara adat dengan ibadah. Seperti misalnya sama-sama makan pagi, yang satu itu adalah sarapan, yang satu sahur, itu masuk dalam wilayah fikih. Tapi niat di sini adalah qasdul amal, yaitu tujuan seorang itu beramal. Maka ketika disebut niat di sini bukan niat yang seperti disebutkan oleh para fuqaha, akan tapi niat ini berkaitan dengan qasdul amal. Tujuan amalnya itu untuk apa? Itu berkaitan dengan keikhlasan. Kama anahum bayanu anna sunnata ahamu minal amali ananiyata ahamu minal amali nafsihi. Bahwasanya para salafus saleh itu menjelaskan bahwasanya niat ananiyata ahamu minal amali nafsi. Niat itu lebih penting daripada amal itu sendiri, kata mereka seperti itu. Qala Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, ta'allamu niyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, ketahuilah niat, karena sesungguhnya niat itu lebih penting daripada amal. Lebih penting daripada amal, kata beliau. Waqad kana ulama'u yu'aqiduna 'alal ihtimami bi ta'limin nasi ikhlas. Dan para ulama itu menegaskan tentang pentingnya mengajari orang-orang, mengajari manusia perkara keikhlasan ini.
Yaqulu Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, Ibnu Abi Jamrah berkata, wadatu law annahu kana minal fuqaha'i man laisa lahu saglun ila an yu'alliman nasa maqasidahum fi a'malihim. Kata beliau, aku tuh senang sekali kalau misalnya mendapati para fuqaha, yaitu yang tidak bersibuk-sibuk kecuali mengajarkan manusia tentang tujuan dari amal-amal mereka. Jadi beliau senang kalau ada fuqaha yang mereka itu mengajarkan tentang keikhlasan niat. Wa yaq'udu li tadrisi fi a'mali an-niyat, dan mereka duduk atau dia duduk untuk dalam pelajaran tentang amal-amal niat. Laisa ila, bukan yang lainnya atau tanpa kecuali. Li annahu ma utiya ala katsiri minan nasi illa min tadyi idzalika. Karena apa yang didapati atau dijumpai pada kebanyakan orang itu, yaitu mereka banyak yang menyia-nyiakan persoalan niat ini. Banyak orang yang menyia-nyiakan persoalan niat. Artinya menganggap itu enggak penting. Iya, mereka dibahas, tidak mementingkan itu. Atau bahkan walaupun dengan ungkapan penting, ya yang penting kan niatnya. Itu padahal ungkapan yang sebenarnya nyepelekin niat ya. Bermudah-mudah dengan niat, yang penting kan niatnya. Itu artinya dia tidak menempatkan niat sebagai hal yang paling penting. Malah meremehkan niat itu. Ya. Cuma dengan ungkapan seperti itu. Iya. Wa fil jihati muqabalah, dan dari sisi kebalikannya, fa innallaha hadama ahlar riya. Bahwasanya Allah itu mencela para pelaku riya atau tukang riya. Waladina yuriduna bi a'malihim ad-dunya, dan juga orang-orang yang mereka itu menunjukkan amalnya itu untuk perkara dunia. Mereka menginginkan dari amalnya itu perkara dunia. Wa bayyana akibatahum, dan Allah jelaskan bagaimana akibat orang-orang yang seperti ini, yaitu dia beramal tapi untuk tujuan dunia. Faqala azza min qailin, Allah Ta'ala berfirman di antaranya adalah dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan penuhi, kami akan lunasi, dijangkepi untuk mereka itu amal-amal mereka di dunia. Jadi mereka akan diberikan balasan amalnya itu sebagaimana yang mereka kehendaki. Wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun di dunia ini. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Nah, orang-orang yang berharap balasan dunia untuk amal-amal mereka, Allah akan cukupi, penuhi, lunasi. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak berhak, tidak akan mendapatkan sesuatu di akhirat kecuali an-nar, yaitu neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka gugurlah, sia-sialah apa yang mereka usahakan di dunia itu, dan sia-sialah apa yang dahulu mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Siapa yang menghendaki ajilah, yaitu ad-dunya. Siapa yang menghendaki dunia, maka ajjalna, kami segerakan lahu untuknya fiha, di dunia ini. Siapa yang menghendaki dunia, Allah akan segerakan untuknya apa yang di dunia ini. Man nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Dan apa yang kami dahulukan, sebagaimana yang mereka kehendaki, itu kita berikan, kata Allah. Summa ja'alna lahu, kemudian kami berikan dia, jadikan untuknya jahanam, neraka jahanam. Yaslaha, yaitu yadkhuluha. Mereka masuk dalam jahanam itu matmuman, dalam keadaan terhina, madkhuron, dalam keadaan dia jauh dari rahmat Allah. Madkhuron maknanya matrudan anil rahmah. Jadi jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul kharsal akhirah nazid lahu fil kharsihi. Siapa saja yang dia menginginkan panen di akhirat, panen akhirat, kami tambahkan baginya di akhirat, pada panennya tersebut. Wa man kana yuridu kharsal dunya, siapa yang ingin panen dunia, nu'tihi, kami akan berikan minha, sebagian dari panennya itu.
Wa malahu fil akhirah minan nasib, dan mereka itu di akhirat tidak mendapatkan bagian. Ini penting kita perhatikan bagaimana para salafus soleh ketika mereka menyatakan membuat sebuah statement tentang pentingnya niat, maka selalu didukung, dirujuk kepada firman-firman Allah Ta'ala. Dan dari 3 ayat ini kita ketahui bahwa niat ikhlas lillahi ta'ala itu penting, yaitu memurnikan ketaatan dalam amal soleh, yaitu berupa amal soleh itu lillahi ta'ala. Dan siapa yang mengharapkan dari amalnya itu dunia, maka balasannya seperti ini. Allah tidak akan merugikan mereka di dunia, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan apapun kecuali itu adalah neraka, jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya ini senantiasa mendasarkan pada dalil-dalil yang kuat itu ya. Justru menjadikan mereka kokoh dalam pegangannya, memiliki alasan yang sangat kokoh pula, sehingga dengan demikian tidak mudah terpatahkan oleh berbagai keadaan. Nah, ini merupakan hal yang menarik untuk kita renungi ketika sekarang ini sebagian di antara saudara-saudara kita bermuda-muda, kita jangan terlalu normatif, kita harus mau membuka diri. Padahal membuka diri di sini justru pada saat itu bukan berarti kita menghendaki untuk berpikir jumud, melainkan ketika maknanya ialah untuk tidak hanya mengacu kepada nas, itu artinya kita sedang menjauh dari perintah Allah juga, agar menghadapkan wajah kepada agama Allah ini dengan hanif, dengan lurus, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Dan akibatnya yang terjadi sekarang ini ialah kata ikhlas itu sendiri menjadi seperti kehilangan makna. Ikhlas itu seolah-olah hanya ringan di hati, padahal ikhlas sendiri merupakan sesuatu yang apabila tepat, memang betul-betul benar kita itu betul-betul ikhlas. Dan ikhlas itu bukan hanyalah angan-angan kita tentang ikhlas, melainkan benar-benar sesuai dengan nas, maka kita nanti akan memetik buah-buahnya, yang buahnya itu pun sangat luas. Masya Allah. Ya itu nanti akan kita dapati bahwa ternyata buah dari ikhlas itu luar biasa. Dan tadi itu yang jenengan sampaikan bahwa ketika seorang itu kemudian bermudah-mudahan menggunakan kata ikhlas, mereka itu cenderung menempatkan ikhlas hanya pada sisi soal kerelaan saja. Yaitu yang lazim. Yang secara ta'rif itu ini ya tidak sempurna ya, karena terlalu dia tidak jami dia. Karena hanya mengambil dari satu sisi tentang kerelaan. Jadi kalau ikhlas itu soal ya pokoknya kalau berbuat sesuatu jangan melihat apa yang kita lakukan. Pokoknya dilupakan saja kalau bisa kayak gitu. Atau bahkan menyepelekan, pada awalnya menyepelekan tentang ikhlas, tapi pada akhirnya menyepelekan amal. Ya daripada nggak ikhlas ngapain? Nah, akhirnya bukan mendidik niat. Di sisi lain ada yang bermudah-mudahan ikhlas, ya nanti kan ikhlas dengan sendirinya. Lebih baik mana? Sedekah yang banyak tapi nggak ikhlas, ataukah sedekah sedikit tapi ikhlas? Nah, ini kan seolah-olah sesuatu yang saling bertentangan, dan memang pintu-pintu syubhat itu ialah ketika memenangkan angan-angan. Saya bukan mengatakan memenangkan akal, karena akal itu ketika tegak di atas dalil, masya Allah melahirkan kebaikan. Ketika memenangkan angan-angan dan hawa nafsu, maka kalau nggak jatuh pada syubhat ya jatuh pada kalau nggak jatuh pada syubhat yang satu ya jatuh pada syubhat yang lain. Wallahu a'lam. Karena itu perlu kita ulang-ulang kalau bicara tentang ikhlas, maka dari sisi lughah secara ringkas makna ikhlas itu kan memurnikan. Kalau dari sisi istilah maka itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'at. Jadi menunggalkan maksud dan tujuan dalam ketaatan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menunggalkan, memurnikan itu kan ini berlaku dalam ketaatan. Dalam ketaatan kepada Allah. Artinya nanti melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tapi yang penting ikhlas. Itu di luar semesta pembicaraan kita. Dan kita lanjutkan. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan, itu menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik yang kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu azza
yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang tukang riya ini pada hari kiamat, yaitu ketika ada manusia itu dibalas sesuai dengan amalnya. Kata Allah kepada tukang riya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian pergilah sana. Kalian pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian itu riya kepada mereka. Yang kalian itu kalau beramal ingin mereka itu melihatnya di dunia itu. Fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Maka perhatikanlah, lihatlah apakah mereka itu punya balasan, apakah kalian dapati pada mereka itu balasan. Jadi diusir sama Allah. Wis kono. Kamu dulu riya toh, pengen dilihat pada orang itu, sana temui dia. Kamu minta balasan dari dia. Apakah kamu dapati balasan dari dia? Walaupun amalnya besar. Walaupun amalnya besar. Masya Allah. Ini nah, ini menarik. Maksud saya ada agak sedikit motong ini. Perlunya kita meluaskan pembahasan sedikit. Maksud saya begini. Di sekarang ini ada yang rancu, ada yang kadang bertanya, Ustaz, kalau memang itu riya nggak boleh, tapi kenapa kalau misalnya umroh justru harus pakai pakai baju, kalau yang laki-laki ya pakai baju yang ditentukan, itu kan jadi kelihatan kalau memang umroh, kalau memang menghindari riya kan nggak usah pakai baju ihram, baju biasa saja gitu. Atau misalnya, Ustaz, kalau memang riya itu nggak boleh, kenapa kalau sholat id itu malah dianjurkan pulangnya dari jalan berbeda agar orang tahu? Dan bahkan kalau bisa berangkatnya itu pakai takbir yang lancar. Nah, ini hal-hal yang sesungguhnya agama tidak akan mungkin saling bertentangan, dan dalam hal ini perlu sekali membedakan antara syiar dengan riya. Bahkan ketika kita itu melakukan syiar pun tetaplah itu bukan riya. Ini memang bukan untuk dibicarakan saat ini, tetapi lagi-lagi cara terpentingnya adalah maka alangkah mudah runtuh, akan mudah keropos, akan mudah terhapus kalau seseorang itu menghindari riya atau mengatakan ikhlas tanpa hujah yang kuat, tanpa dalil yang kokoh. Bahkan dalam wilayah yang ini adalah ibadah syiar, misalnya berangkat ke lapangan untuk sholat id pun, kita dituntut untuk ikhlas. Artinya apa? Qasdul amalnya ini, tujuan untuk ibadah itu lillahi ta'ala, bukan tujuan yang lain. Bahwa di antara hikmahnya ketika kita kemudian bertakbir menuju lapangan, itu ada syiar, itu adalah bagian dari hikmah itu. Tapi tujuannya tidak boleh kemudian untuk pamer. Tadi atau kan tujuan takrifnya kan ada li ta'atillah. Artinya bahwa orang itu sholat Jumat, kan sholat Jumat masa nggak kelihatan, ya kelihatan dong. Dan lain sebagainya itu sebenarnya semuanya itu juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dari situlah, dari situlah kita dapat memahami kenapa para masyayikh memperingatkan kita agar tidak gemar-gemar untuk ini memang masyayikh yang belakangan ya, karena dulu belum ada, untuk tidak gemar-gemar untuk dikit-dikit selfie depan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Ka'bah, lagi sa'i lagi sa'i, kemudian juga selfie, karena syiar itu poin pokoknya yang terpenting adalah tersebarnya, tergeraknya orang kepada agama. Tapi kalau selfie ini adalah tergeraknya orang pada dirinya. Kalau urusan niat ini memang jadi ingat pernyataan seorang ulama, mungkin Ibnu Mubarak ya, ada amal yang hati-hati, bisa jadi amalnya itu kelihatannya besar tapi menjadi kecil. Ya, itu gara-gara niat, dan kemudian amalnya itu menjadi besar juga gara-gara niat. Amal kecil bisa menjadi besar karena niat, tapi sebaliknya amal besar kelihatannya gede tapi menjadi kecil karena salah niat. Itu nanti ada di halaman setelahnya ini. Masya Allah. Samara. Kita selesaikan di paragraf terakhir ini. Kata beliau, "Faya ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, ikhtar laka tariqan min hadaini tariqaini." Kata beliau, pilihlah untuk kalian, untuk kamu, satu jalan dari dua jalan ini. Imma tariqul ikhlas lillahi wa qasdu wajhihi bi ta'at. Apakah ini jalan keikhlasan kepada Allah dan qasdul jahdi wajhihi, yaitu mengharapkan wajah Allah dengan ketaatan. Wa imma tariqur riya, atau jalan riya, wa iradatu dunya, dan pengharapan pada dunia. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau, anan nasa
yub'asuna ala hasbi niyatihim. Manusia itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan niatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yub'asun nasu ala niyatihim. Manusia nanti itu dibangkitkan semata-mata berdasarkan niatnya. Summa ba'da dalika la talumanna illa an nafsaka. Summa ba'da dalika la talumanna illa nafsaka. Setelah itu maka janganlah kalian tuh mencela kecuali dirimu sendiri. In halakta ma'al halikina min ahli riya, ketika kalian tuh binasa bersama orang-orang tukang riya. Sudah diberikan warning dari awal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maksudnya apa? Kita diminta untuk benar-benar memperhatikan niat. Oleh karena itu kata beliau, kata musonif, setelah mengetahui itu, ini ada dua jalan. Yang satu jalan keikhlasan, yang satu jalan riya. Kalau sudah memilih, kalau ternyata naudzubillah min dzalik, milihnya jalan yang riya itu, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Ketika kalian itu dibangkitkan binasa bersama orang-orang tukang riya. Naudzubillah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini. Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita. Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman kepada kita. Dan Allah Ta'ala bantu kita, tolong kita, agar kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan untuk dapat bertemu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tidak mungkin kita meraih keikhlasan yang sungguh-sungguh kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.